Hi everyone, welcome back di episode 8 Sweet Home. Rencana yang telah dibuat oleh Eunhyuk ternyata gagal dan akhirnya mereka tetap melanjutkan operasi. Hyunsu bangun dan mencoba untuk menyerang monster protein alias monster terkuat di Sweet Home. Namun sayang ternyata usaha itu sia-sia, dia dilempar oleh monster itu. Sementara Eunhyuk, dia memulai operasinya tanpa menggunakan obat bius. Pak An keluar dan membantu Hyunsu. Dia melemparkan api ke monster itu. Tak selang beberapa lama Pak Han mimisan, dan tiba-tiba monster itu telah berada di depan mereka. Dia mendorong Hyunsu agar jauh dari monster itu. Dan tiba-tiba Seo Ye Kyung datang menyelamatkan mereka menggunakan mobil pemadam kebakaran. Sang-wook yang terbangun dari pingsannya segera menyelamatkan Yuri ke tempat yang lebih aman. Mobil yang mereka kendarai meledak dan mengenai monster itu. Tanpa basa-basi, Seo Ye Kyung mengambil kesempatan dan memacu kendaraannya untuk mendorong monster itu jatuh ke jurang. Seo Ye Kyung juga mendorong mobil yang terbakar dan menimpa monster itu. Kembali ke Eunhyuk, operasi telah selesai. Eunhyuk keluar dan menemui Jaehon. Jaehon berkata, Jisoo sudah pasti akan bangun karena dia mengambil benang panjang umur pada hari ulang tahun pertamanya. Seo Ye Kyung berhasil membawa air bersih ke apartemen. Dia juga membawakan obat asma untuk Yuri dan diberikannya kepada Pak An. Pak An merebut rokok milik Sang-wook dan dia mengatakan dasar bodoh kepada Sang-wook. Sebenarnya itu merupakan tanda terima kasihnya kepada Sang-wook karena telah menyelamatkan Yuri. Akhir-akhir ini Jaehon lebih sering minum di swalayan. Sang-wook menemaninya. Seo Ye Kyung bertemu dengan Hyunsu. Dia mengatakan bagaimana Hyunsu bisa bertahan. Sementara istri dari Pak Kim tiba-tiba mengaku bahwa dia akan berubah menjadi monster. Dan dia bersama Hyunsu di ruang isolasi. Saat Seo Ye Kyung sedang mandi, tiba-tiba ada pria bersenjata datang kepadanya dan Seo Ye Kyung menghajar pria tersebut. Kembali ke Hyunsu, dia sedang membuat janji dengan Eunhyuk. Tiba-tiba Eunhyuk datang dan mengacau mereka. Hyunsu kembali ke kamar mandi untuk menggunting rambutnya. Di sini ada gambaran bahwa dulu dia mengambil pisau Carter untuk bunuh diri, namun sekarang dia memberanikan diri untuk menggunting rambutnya dan kembali berpenampilan seperti dulu. Jisoo terbangun dan dia mengaku kepada Jaehon bahwa yang diambil pada ulang tahun pertamanya adalah kerah baju ayahnya, bukan benang panjang umur. Sementara itu, pria yang bersama Seo Ye Kyung diketahui adalah seorang tentara atau buronan. Seo Ye Kyung menyuruh Sang-wook dan juga Hyunsu untuk mencabut tanda SOS yang telah mereka buat di lantai atas. Eunhyuk mengecek keadaan Jisoo dan Jisoo diperbolehkan untuk makan bubur walau sedikit-sedikit saja. Seo Ye Kyung sedang berbicara dengan istri Pak Kim, namun tiba-tiba ibu itu mimisan. Kembali ke Hyunsu dan Sang-wook. Seorang satpam menaiki lift dan membawa alat pemotong rumput. Ibu Park Min-ju yang menunggu di depan lift merasa ada keanehan karena yang naik hanya 2 orang. Semua orang telah berjaga-jaga karena bel tanda bahaya telah dibunyikan. Seo Ye Kyung menggenggam tangan ibu Kim dan menenangkannya. Hingga tiba-tiba mimisannya berhenti. Ibu itu menahan Seo Ye Kyung agar tidak pergi keluar. Hyunsu dengan tergesa-gesa terjun dari lantai atas hingga kakinya patah dan tulangnya keluar. Sementara ibu dari Park Min-ju yang berdiri di depan lift melihat sosok monster. Monster itu berjalan ke arahnya dan siap untuk melukainya. Namun untungnya Jaehon datang dengan tepat waktu dan menyelamatkan ibu itu. Hyunsu dengan segera berjalan merayap menuju. Namun sayang Hyunsu terlambat
Dan inilah yang terjadi kepada Jae-hoon. Tangannya putus ditebas oleh monster itu. Demi menyelamatkan seluruh penghuni apartemen, Jae-hoon bangkit dan mengambil pedang dari tangan satunya. Dia segera membawa monster itu ke lift. Sesampainya di dalam lift, Jae-hoon bertarung dengan monster itu dengan satu tangannya. Jae-hoon menyuruh para penghuni apartemen untuk melemparkan api ke mereka. Dan di sini merupakan adegan yang paling sedih dan dramatis. Eun-hyuk pun segera melemparkan api ke dalam lift. Dan sontak mereka semua menangis karena kepergian Jae-hoon. Oke semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Saksikan kelanjutannya di episode 9.